Jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, hari tua, dan pensiun. Nah, tidak ada limit, kemudian tidak ada pembatasan jenis penyakit yang kemudian bisa atau tidak. Semua sekarang jenis penyakit? Semua atas dasar indikasi medis yang dibutuhkan. Yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan itu adalah peserta. Peserta itu adalah siapa? Yang sudah mendaftar dan membayar iuran. Selamat datang di Meja Pingpong, oper gagasan, open wawasan. Men, masih inget nggak zaman dulu itu orang miskin dilarang sakit karena yang punya asuransi kesehatan itu hanya PNS gitu kan? Ya bahkan ada bukunya itu loh. Saya sempat beli itu karyanya Eko Prasetyo ya, orang miskin dilarang sakit. Jadi buku sarkasme gitulah, kritik terhadap pelayanan kesehatan pada waktu itu. Pada waktu itu. Zaman SMA. Zaman mau SMA udah lawas banget ya. Kemudian kan udah bergeser tuh ya, sudah mulai ada BPJS. Tapi dulu itu kesannya BPJS itu adalah asuransi kesehatan buat orang miskin karena orang obat-obat. Enggak, udah BPJS. Tapi BPJS yang dulu itu obat-obatannya masih yang generik, masih ada pensenjangan gitu dalam pelayanan. Jadi orang tuh kalau mau pergi ke pelayanan kesehatan mintanya yang umum. Walaupun dia udah punya kepesertaan BPJS gitu. Jadi stigmanya itu BPJS, aduh pelayanannya nggak bagus, obatnya nggak bagus gitu. Nah, apakah masih seperti itu? Itu dulu. Sekarang BPJS itu udah dapat banyak penghargaan, mau skala nasional maupun internasional. Jadi tahun 2022 kemarin tuh dapat penghargaan loh dari ISA. Wah, itu ya? Udah tingkat Asia Pasifik. Jadi secara internasional pun BPJS kesehatan sudah diakui. Nah, makanya pada kesempatan podcast kali ini kita akan coba mengulas hal itu. Kita akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif barangkali terkait pelayanan BPJS, dan telah hadir di ruang podcast kita Bapak Gatot. Beliau adalah Kepala Perwakilan BPJS Kabupaten Lombok Tengah. Selamat datang Pak Gatot di Meja Pingpong. Terima kasih. Terima kasih Mas Wendy dan Mbak Dian. Pak Gatot nih, pertama-tama mungkin dijelaskan kepada kita bagaimana sih cara menjadi peserta BPJS Kesehatan. Karena kemarin tuh ada kenalan saya mau jadi keanggotaan gitu. Tapi ternyata begitu dimasukkan nicknya sudah menjadi anggota gitu. Jadi sebenarnya seperti apa Pak menjadi anggota BPJS Kesehatan? Baik, terima kasih Mbak Diana atas pertanyaannya. Jadi untuk kepesertaan BPJS Kesehatan itu dibagi dalam dua segmen, yaitu penerima bantuan iuran dan non penerima bantuan iuran. Jadi kalau penerima bantuan iuran, proses pendaftarannya itu didaftarkan oleh pemerintah pusat melalui Kemensos. Di mana datanya ini merupakan data DTKS yang diperoleh dari dinas sosial setempat, kemudian di SK-kan oleh bupati, dan ini kemudian dijadikan acuan oleh Kemensos untuk mendaftarkan peserta PBI. Nah, iurannya ini dibayarkan oleh pemerintah pusat. Termasuk juga ada bantuan dari pemerintah daerah atau pemerintah provinsi. Nah, kemudian yang non PBI ini satu lagi itu digolongkan dari pekerja penerima upah. Jadi setiap pekerja itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 itu wajib didaftarkan oleh pemberi kerja beserta anggota keluarganya. Siapa saja pekerja penerima upah ini? Ya ada rekan-rekan ASN maupun yang swasta, kemudian TNI Polri maupun yang swasta. Kemudian pekerja bukan penerima upah. Nah, ini pekerja bukan penerima upah, yaitu masyarakat yang seperti petani, buruh, yang itu masuk? Bukan ya? Dia tidak bekerja. Oh, yang secara formal dia tidak. Jadi dia juga mempunyai penghasilan. Nah, ini secara mandiri. Benar. Ya, itu kan biasanya ada yang pensiunan. Nah, ini kan dia termasuk juga peserta mandiri. Nah, peserta mandiri ini mendaftarkan
secara pribadi seperti itu. Oke, untuk biaya iuran berapa sih Pak untuk saat ini? Untuk iuran peserta mandiri itu berdasarkan kelas perawatan yang diinginkan oleh yang bersangkutan. Kelas perawatan. Ya, kelas perawatan itu berkaitan dengan akomodasi atau ruang perawatannya. Oke. Untuk kelas 1 itu 150.000 per orang Oke. per bulan. Kemudian kelas 2 100.000 dan kelas 3 45.000. Namun untuk masyarakat yang ingin menjadi peserta mandiri atau mendaftar, nah yang di kelas 3 itu cukup membayar iuran hanya 35.000 Oke. Untuk sebulan. per bulan. Oke. Sisanya itu disubsidi oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Oh, ada subsidi dari pemerintah. Benar, jadi buat- cukup membayar iurannya 35.000. Baik. Itu apa sih sebenarnya yang membedakan antara BPJS Kesehatan dengan asuransi kesehatan lainnya yang membuat BPJS Kesehatannya menjadi spesial gitu? Baik, program kita bicara programnya dulu ya. Benar. Jadi BPJS kan badan penyelenggaranya. Jadi ada program namanya program jaminan sosial nasional. Nah ini kemudian program jaminan sosial ini meliputi jaminan kesehatan dan ada 5 ya, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, hari tua dan pensiun. Nah, Oke. khusus BPJS Kesehatan mengelola program jaminan kesehatan. Oke. Sistemnya adalah asuransi sosial. Asuransi sosial gimana Ya, maksudnya? di mana kalau kita berbicara asuransi sosial, prinsipnya adalah gotong royong. Oke. Nah, di mana iuran yang dibayarkan oleh peserta itu dikelola sepenuhnya bersama-sama untuk dikembalikan lagi manfaatnya kepada peserta seperti itu. Kemudian program-program unggulan BPJS lainnya barangkali yang membuat dia unik dibandingkan dengan program-program asuransi yang lain. Baik. Apa aja tuh kira-kira? Ya, kalau kita berbicara program JKN, nah ini kan berkaitan dengan khusus kesehatan. Oke. Ya. Di dalam program JKN ini yang ditanggung itu adalah tidak ada pembatasan ya. Jadi nggak ada limit nih? Tidak ada limit, kemudian tidak ada pembatasan jenis penyakit yang kemudian bisa atau tidak. Semua sekarang jenis penyakit Semua atas dasar indikasi medis yang dibutuhkan. Ntar loh, kalau misalnya gigi gingsul atau giginya nggak rata nih kan, kemudian kita pasang behel gitu, masuk nggak tuh tanggung? Sekali lagi Mbak, jadi indikasi medis Itu bukan indikasi medis, Iya. kan dokter gigi. itu kan bukan indikasi medis ya. Kalau indikasi medis itu berkaitan dengan mungkin dengan kondisi tersebut dia ada fungsi yang terganggu, kemudian Fungsi yang terganggu. ya, kemudian ada penyakit yang menyertai di situ. Nah, Ini itu baru kemudian bisa ditanggung. wajah jerawatan, berarti kita butuh ke klinik kecantikan nih, menghilangkan jerawat supaya nggak ada infeksi. Tanggung nggak BPJS Kesehatan? Nanti dicek lagi Mbak Oke. oleh dokter. jerawatnya mungkin ya, karena faktor Kan dokternya apa, dokter spesialis kulit loh. Iya benar. Nanti dari fasilitas kesehatan pertama, kemudian kalau memang kemudian ada indikasi medisnya, ternyata Iya. ini bukan jerawat biasa atau ada indikasi medis ke arah kebanyakan kacang mungkin ya. enggak. Beda. Ada indikasi ke arah penyakit. Ya. Nah, itu baru bisa ditanggung. Tapi kalau berkaitan dengan kecantikan saat Iya. ini memang belum ditanggung. Oh iya, Seperti itu. berarti. So, bagi jomblo jerawat karena rindu tanggung ya. Kalau misalnya jerawatnya mungkin kok terus membesar ya? Iya. Segera Enggak ketemu. sembuh ya, bisa terus membesar. Nah, Ini kan perlu coba dikonsultasikan dengan dokter Dokter, dulu, kemudian seperti apa, nanti atas dasar indikasi medisnya, apakah ini mengarah mungkin ke tumor atau apa baru. Nauzubillah. jadi sekali lagi semua jenis penyakit yang seperti telah dijelaskan tadi itu bisa tercover oleh Ya, BPJS. atas dasar Atas indikasi dasar medis. Mas Wendy. Tidak ada diskriminasi terhadap penyakit tertentu ya. Oh, tidak ada. Tidak ada ya saat ini. Jadi mungkin Mas Wendy bisa cek kembali ya. Misalnya yang terdekat adalah RSUD Praia. Nah itu kan ada saudara-saudara kita Iya. masyarakat sini yang mengalami penyakit-penyakit katastropik ya, yang memerlukan pengobatan yang panjang Oke. dan biasanya biayanya mahal. Contohnya adalah
cuci darah. Cuci darah. Oke. Nah, itu tidak ada batasan seberapa Frekuensinya dia cuci darah. Dia cuci Seminggu darah. sekali, 2 minggu sekali. Iya, itu tergantung dari indikasi medis dari dokter untuk melakukan itu. Apakah kebijakan itu memang sejak awal BPJS berdiri atau ada perubahan di tengah-tengah? Beberapa jalan? tahun terakhir ini. Karena dulu sempat kita dengar rumor seperti itu, ada penyakit-penyakit tertentu yang tidak tercover oleh BPJS seperti itu. Jadi kebijakan ini memang dari awal BPJS Kesehatan oleh regulator dalam hal ini pemerintah. Iya. Ya, terkait hal ini memang tidak ada pembatasan atas intinya atas dasar indikasi medis tersebut. Baik, kalau misalnya nih kan tadi disinggung kan pelayanan di rumah sakit gitu. Kemudian kalau ada teman-teman yang kerabatnya atau keluarganya dirawat di rumah sakit Praya, kemudian merasa pelayanan dari pihak BPJS Kesehatan itu kurang gitu. Ya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman ini untuk menyampaikan keluhannya ke BPJS Kesehatan? Baik, berkaitan dengan keluhan, Iya. ini sebenarnya memang amanat undang-undang ya. Baik. Dalam rumah sakit itu termasuk dalam kategori pelayanan publik, di mana diwajibkan itu ada pusat informasi penanganan pengaduan. Ya. Nah, kita mendorong itu. Tapi selain itu di era digital saat ini ya kita coba kemudian berinovasi ya Baik. untuk mempermudah proses pengaduan tersebut. Jadi teman-teman bisa Teman-teman bisa melalui download mobile JKN, mobile JKN, ya. aplikasi lagi ya. Aplikasi mobile JKN. Mau Play Store, mau iOS ada tuh. Benar. Oke. Jadi yang pengguna Samsung ada, ya pengguna Xiaomi ada. ya jadi pengguna ya. Sebut aja mereknya. Iklan sedikit untuk di endorse mas. Jadi dia Play Store dan App Store. Nah itu bisa mendownload mobile JKN, di sana ada tool berkaitan dengan penanganan pengaduan. Termasuk juga ada namanya petugas BPJS 1. Petugas BPJS 1. BPJS 1, petugas BPJS siap membantu. Oh, Jadi yang satu siap iya, membantu. jadi istilahnya dia siap membantu, mendampingi baik secara online maupun offline. Pada saat kalau offline mungkin pada saat mereka berkunjung ke situ. Oke. Jadi yang ditangkap oleh masyarakat selama ini ketika menggunakan pelayanan BPJS, mereka mengeluhkan tidak mendapatkan pelayanan yang puas. Nah, padahal sebenarnya antara BPJS dan Vaskes ini kan dua hal yang berbeda, Pak ya. Ya betul. Jadi sebenarnya titik permasalahannya itu di Vaskesnya atau di atau asuransinya. asuransinya. Atau barangkali Vaskes memberikan pelayanan yang tidak terlalu baik karena mungkin ada persoalan dengan BPJS. Dulu kan sering kita dengar BPJS ada tunggakan seperti itu. Nah, buat sekarang ini gimana, Pak? Ya, Apalagi dengan penghargaan tadi kan Benar. yang sudah disebutkan. memang salah satu kelemahan dalam pemberian pelayanan kesehatan karena pemberian pelayanan kesehatan kan diserahkan ke pihak ketiga dalam arti Iya. kita kerjasama. Tapi seiring dengan waktu dan komitmen kami BPJS Kesehatan khususnya di mulai tahun 2023 adalah peningkatan mutu layanan. Baik. Peningkatan mutu layanan tadi ya pastinya ada pengawasan Baik. terhadap fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan kita. Namanya bekerja sama pastinya pihak yang memberikan kerjasama pasti akan mengawasi hal tersebut demi peserta seperti ini. Artinya ketika mendapati ketidakpuasan itu bisa saja pihak BPJS memberikan teguran. Iya, Vaskes. pasti, Atau Mas. memutus kerjasama juga bisa. Tidak serta merta Tidak ya, serta-merta. pasti ada proses-prosesnya. Yes. Proses feedback secara langsung, nanti kemudian mungkin ada teguran berupa Evaluasi. surat. Ya bisa jadi kalau sudah itu dilaksanakan ya terakhirnya Nah, ada untuk- keputusan. Tingkatan pelayanan sendiri, misalnya nih saya mau ke rumah sakit, nah, apakah harus melalui Vaskes pertama dulu, puskesmas, atau saat ini bisa langsung ke rumah sakit yang kita inginkan? Misalnya kita di Lombok Tengah nih, Ya. kemudian kita merasa wah rumah sakit Lombok Tengah nih kurang nih, yang bagus tuh provinsi, jadi kita langsung maunya ke provinsi aja, tapi tetap pakai BPJS Kesehatan kita gitu, bisa nggak tuh Pak? Bisa Oh bisa. dalam kondisi kegawat daruratan. Oh gitu. Ya. Dalam kondisi normal, Kalau dalam kondisi normal tadi Mas Wendy terkait dengan pelayanan ya, ya. Ya. manfaat pelayanan ini kan berkaitan dengan aksesibilitas ya, ya kemudahan. Ya jadi kemudahan ini juga berkaitan dengan hal-hal lain ya, misalnya pasti jarak,
kompetensi. Nah, Iya. harapannya dengan adanya fasilitas kesehatan di daerah itu kan mempermudah aksesnya, seperti itu. Nah, kita dorong lagi fasilitas kesehatan itu untuk meningkatkan kompetensinya. Oke. Contohnya, kalau misalnya di Mataram ada dokter jantung atau spesialis Ya, jantung, spesialisnya keren-keren lah gitu. iya, kita feedback kembali ke rumah sakit daerah tersebut. Ini loh, nggak ada gitu. Kenapa nggak di sini saja untuk mempermudah masyarakat untuk mengakses hal tersebut. Jadi ada kerabat saya nih Pak Gatot, dia kan kepesertaannya itu istilahnya vaskes yang pertama dirujuk adalah alamat Bima gitu. Tapi kemudian dia diterima kerja di Lombok Tengah gitu. Nah kemudian dia hanya mau dilayani 5 kali saja katanya di Lombok Tengah. Jadi itu seperti apa sih sebenarnya maksudnya Pak? Ya, jadi hal tersebut diatur dalam regulasi. Tidak salah peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 Baik. bahwa apabila peserta JKN ya, mengakses fasilitas kesehatan di luar fasilitas kesehatan yang terdaftar, Iya. nah itu dapat diberikan layanan maksimal 3 kali sebenarnya. Oh 3. Berarti teman saya udah istimewa nih, udah dapat Iya, timaannya. 3 kali dalam sebulan, kemudian sambil di KIE untuk kemudian yang Mengurus. bersangkutan pindah vaskes terdekat. Oh ngurus. Nah ngurusnya itu bisa lewat aplikasi atau dia harus datang ke kantor BPJS Kesehatan? Bisa dua-duanya. Oh gitu. Tapi untuk mempermudah bisa melalui aplikasi. Tadi bisa melalui mobile JKN. Ya. Kemudian kita ada juga Pandawa, Oke. Pandawa. ya. Jadi pelayanan administrasi via WA, Oh kan. ya. Itu bisa juga. Oke. Ke kantor juga bisa, kalau memang mungkin aksesnya dekat. Atau sekarang kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah, ada mall pelayanan publik. Oke. Bisa juga di sana karena ada petugas kita. Nah, apakah ketika kita hendak ke fasilitas kesehatan harus membawa kartu atau cukup dengan NIK kita, NIK, Baik. Saat ini cukup dengan menunjukkan KTP. KTP aja? Oh bisa dengan Biasa nick aja ya? Karena Oh udah keren. kepeseraannya itu sudah terintegrasi antara NIK dan kepeseraan kami. Oke, nah ini nih isu yang Ya. yang keren lagi nih. Bagi yang menunggak iuran BPJS kesehatannya gitu. Kemudian menunggaknya itu karena merasa kalau saya rajin bayar BPJS kesehatan tahun kemarin saya nggak pernah sakit gitu. Bisa nggak ya uang iuran saya itu kembali lagi kepada saya gitu? Karena dia merasa nggak pernah saya pakai kok gitu. Ya Itu gimana? rugi saya bayar tiap bulan gitu. Iya. Saya nggak pernah sakit rugi gitu. Dia merasa ini kemana nih uang saya di iuran saya kemana nih gitu. Tadi di awal saya jelaskan Mbak ya bahwa prinsip JKN ini atau asuransi sosial khususnya itu adalah gotong royong. Gotong royong itu kan saling membantu ya, bekerja sama, Baik. bahu membahu, membantu yang lain. Nah ada suatu prinsip di dalam asuransi sosial itu adalah bilangan besar. Gimana tuh Oke. Pak? Jadi makin banyak pesertanya, Makin besar ya, yang dikelola. makin besar yang dikelola. Nah, yang dikelola ini kemudian dikembalikan manfaatnya ke Anggota. anggota. Anggota siapa? Anggota yang sakit. Oke. Dikembalikan Intinya sebenarnya ke ketika anggota yang kita menjadi sakit. anggota BPJS, kita sudah bersedekah sebenarnya ya. Ya, Membantu Iya. orang lain yang sakit gitu. benar sekali Mas Wendy sama Mbak Diana. Jadi secara sederhananya adalah yang sehat membantu yang Sakit. sakit. Kemudian yang muda ini kan resiko sakitnya bisa dibilang lebih Kecil dibandingin yang tua. dibanding yang tua. Iya. Seperti itu. Yang kaya membantu yang miskin. Nah, kenapa tadi diharapkan bagi yang mampu menjadi peserta mandiri? Nah, iurannya adalah membantu saudara-saudara kita yang tidak mau. Nah, balik tadi, ketika mereka nunggak, apakah otomatis pelayanan tidak bisa didapatkan lagi? Iya. Atau seperti apa? Udah nunggak berapa bulan, terus mereka sakit, terus mereka mau make gitu. Iya. Oke. Jadi kalau yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan itu adalah peserta. Peserta itu adalah siapa? Yang sudah mendaftar dan membayar iuran. Dan membayar iuran. Iya, jadi kuncinya di sana. Kalau tidak membayar Kalau iuran, misalnya pas saat itu dia bayar iurannya gitu, bisa nggak? bisa langsung aktif. Namun Namun ada konsekuensinya, yaitu Oke. kena denda pelayanan. denda pelayanan tuh kayak gimana Pak? Denda pelayanan adalah
berkaitan dengan misalnya diaktifkan 45 hari Hah? sejak kartu diaktifkan 45 hari sejak dia membayar gitu kan. Dia kan tidak aktif nih Pak, misalnya hari ini Iya. nggak aktif, kemudian Oh, lama dibayar. Nah, Iya. dalam jangka waktu 45 hari dia mengakses pelayanan BPJS-nya. kesehatan, Iya. khususnya rawat inap, Iya. itu ada denda pelayanannya. Itu berapa besar dana pelayanan Pak? Kalau tidak salah 5%. 5% ya. 5% dari biaya pelayanan kesehatan dikali bulan menunggaknya. Namun Sayang. nggak perlu khawatir Mbak Diana Oke. dan Mas Wendy. Saat ini pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kan sudah universal health coverage. Nah, seru nih. Itu. Gimana maksudnya? Universal UHC? Health. Bisa Ya. dijelaskan barangkali. Jadi sesuai dengan rencana ya pembangunan jangka menengah dan jangka panjang Iya. dari pemerintah, ini sejalan juga dengan RPJMD. Oke. Universal Health Coverage ini di tahun 2023 ini ada batasnya 95% dari jumlah penduduk 95%. Ya, jadi Sudah tercover semua. sudah tercover. Yes. Jadi 95% dari 1.8 kurang lebih 1.082.000. Itu secara otomatis mereka atau mereka harus mendaftar, Ya. tetap mendaftar? Jenis UHC itu ada dua lagi, Oh, ada dua. Oke, kayak yang gimana? cut off dan non cut off. Cut off itu putus kan? Iya. Jadi Baru gimana tahu ya, tuh Mbak. Pak? Jadi keanggotaan yang putus, nah itu nggak match. Iya. Jadi masyarakat itu didaftarkan oleh pemerintah daerah. Oke. Nah, pada saat membutuhkan pelayanan itu langsung bisa aktif. Oke, Sebelumnya kan nggak bisa langsung. iya. Kalau mandiri harus menunggu 14 hari. Oke, Kalau Ini langsung. kemudian yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, kalau yang tadi iya. cut off itu bulan ini didaftarkan, menunggu tanggal 1 bulan berikutnya. Sebulan. Iya. Oke. Nah, saat ini itu langsung bisa aktif. Langsung bisa dipakai gitu. Kalaupun yang menunggak tadi, ya, kriterianya adalah masyarakat tidak mampu, Nah, itu bisa dialihkan ke pesertaannya menjadi yang ditanggung oleh pemerintah. Dan apabila membutuhkan pelayanan kesehatan, Oke. itu bisa langsung didaftarkan melalui fasilitas kesehatan Oke. dan langsung aktif dan ditanggung. Itu prosedurnya gimana Pak? Yang tadi menunggak Minta. karena tidak mampu, kemudian di take over oleh pemerintah. Iya. Ya. Yang di Itu prosesnya kayak gimana? Saat Ditraktir. ini ya memang syarat dan ketentuannya ini ditentukan oleh pemerintah ya, dalam hal ini pemerintah daerah. Oke. Dan pemerintah daerah menunjuk dinas kesehatan dan dinas sosial. Oke. Gitu. Jadi kalau memang membutuhkan pelayanan, kemudian dia menunggak peserta ini di kelas 3, nah saat ini kalau untuk yang menunggak di kelas 3 itu bisa langsung didaftarkan. Oke. Kalau yang kelas 1, kelas 2 itu butuh rekomendasi dari desa, kemudian rekomendasi itu dibawa ke dinas sosial. Nah, dinas sosialnya kemudian merekomendasikan bisa didaftar ke kita. Oke. Wen, lanjut lagi nih isu tentang UHC tadi nih. Ini kan sebuah program ya. Program yang sebenarnya menyamaratakan gitu. Fasilitas asuransi kesehatan yang diterima oleh masyarakat. Ya kan Bu Gatot ya. Nah, pernah dengar nggak sih isu yang katanya kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu bakal dihapuskan? Jadi sekarang perawatan itu, bukan sekarang, katanya nantinya perawatan kesehatan itu menjadi standar. Satu kelas. Setara semua. Iya, tadi kan Pak Gatot ngejelasin nih, kelas 3 gitu, iurannya sekian, pelayanannya sekian, paketannya sekian, kelas 1 beda lagi gitu. Nah, nawaitunya UHC itu sama rata gitu. Benar kan? Ya, seperti artinya ke depan tidak ada lagi kelas 1, 2, 3 gitu ya. Baik. Iya, Nah, kelas itu perawatan kira-kira sama. wacana itu akan benar-benar diberlakukan atau seperti apa? Jadi mungkin saya koreksi sedikit Mbak ya, Oke. saya jelaskan lagi. Jadi kalau UHC itu bukan menyamaratakan, Oh, bukan menyamaratakan. iya, tapi meningkatkan cakupan kepesertaan. Meningkatkan kecakupan. Cakupan kepesertaan. Oh, yang tadi nyebut persentase Iya. berapa yang udah bergabung gitu masyarakat kita. Oke. Jadi yang belum Mhm. itu didaftarkan oleh pemerintah daerah, bisa didaftarkan oleh pemerintah daerah, bisa didaftarkan oleh orang perorangan. Misalnya nih Mbak Diana nih, Ah, ya, mau mandiri.
punya asisten rumah tangga misalnya. Oke. Nah, ini kan kewajibannya Mbak Diana juga untuk mendaftarkan. Oh, asisten rumah tangga tuh kewajiban kita ya? Iya, kan membantu kan kalau ya asisten rumah tangga ini kan segmennya mungkin kurang mampu ya. Iya. Gitu. Nah, kemudian juga ada dari korporasi, Oke. misalnya badan usaha. UMKM gimana UMKM? Ya, kalau korporasi misalnya badan usaha misalnya ada CSR-nya. Oh, oke, yang Nah, besar ini ya. bisa membantu di sekelilingnya. Jadi UHC itu untuk memastikan penduduk di suatu wilayah dan yang lebih besar ada di seluruh Indonesia Mendapatkan fasilitas ya asuransi. mempunyai fasilitas jaminan sosial sehingga pada saat sakit mempermudah aksesnya seperti itu. Nah, berkaitan dengan kelas perawatan Iya. yang akan dihapus ya. Iya. Ya, ini kan masih wacana ya. Oh, wacana. Dan masih wacana. Nanti kita lihat lagi. Sekali lagi BPJS Kesehatan ini badan penyelenggara. Oke. Nah, regulatornya kan pemerintah. Pemerintah. Ya. Tapi dari kami ingin memastikan bahwa kalau harapan dari kami BPJS Kesehatan itu terkait dengan standarisasi kelas itu bukan menyamaratakan, Terus gimana tuh? tapi menstandarisasi kelas perawatan. Menstandarisasi. Iya, sekarang kan nggak ada tuh. Misalnya kelas 3 di RSUD Praya. Dengan kelas 3 RSUP gitu. Iya, kan ada perbedaan. Beda. Iya, bisa jadi di RSUD Praya. Oh iya, itu maksudnya. Benar. Ya, jadi standarisasi. Nah, Standarisasi. standarisasi ini berkaitan dengan pastinya mutu dan kepuasan peserta seperti itu. Wih, tambah enak lagi tuh anggota BPJS Kesehatan. Ya. Jadi Kalau sekarang misalnya 6, nanti bisa 4 gitu kan tergantung regulator. Dalam satu ruangan ada 4 bed kan lebih nyaman lagi seperti itu. Ya, kita tunggu saja. Artinya seharusnya orang miskin dilarang sakit itu saat ini udah nggak berlaku lagi Udah ya. nggak berlaku Karena lagi. melihat kebijakan seperti tadi 98% di 2024 semua warga harus tercakup ya. udah ditraktir sama Benar, pemerintah. benar Mas Wendy dan Mbak Diana. Jadi bisa saya sampaikan pada saat pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah melalui Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati meluncing UHC di 1 November. Nah, di tanggal 30 kalau nggak salah November, di tanggal 30 Oktober, nah di Iya. tanggal 1 Novembernya itu berbondong-bondong masyarakat yang membutuhkan pelayanan itu mengakses fasilitas kesehatan. Oke. Dan dalam 1 bulan itu kurang lebih 5.800 yang terdaftar. sudah menjadi peserta Menjadi peserta. dan memperoleh pelayanan kesehatan. Luar biasa Pak ya. Ya, jadi memang kalau dulu ya mungkin saja masyarakat tidak mampu, masyarakat miskin itu bukan tidak mau tapi takut. Nah, tapi Oke. setelah program ini, apalagi dengan adanya universal health coverage, mereka lebih berani gitu ya, karena memang sudah ada jaminannya. Jaminan. Jadi nggak perlu lagi khawatir untuk sakit ya. Jangan sakit lah. Ya, tapi jangan sakit. Ya. Jangan sakit lah. Dicegah itu mas. Dicegah. Niat dia, Dicegah ya. dengan Oke, karena di program BPJS juga ada preventifnya kan. benar. Jadi untuk menggunakan layanan BPJS Kesehatan tidak hanya ketika kita sakit, untuk Ya. konsultasi kesehatan juga bisa kan menggunakan layanan BPJS. Check up. Benar, Mas. Jadi pelayanan JKN itu komprehensif dari administratif, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi promotif dan preventif inilah yang harus dikedepankan. Seperti itu. Gimana dengan isu kenaikan tarif? Hari-hari sedap tuh. Katanya kalau kita nonton Itu berita baru isu tuh, ya. iya nonton berita tuh kan begitu tuh katanya defisit lagi nih keuangannya, bermasalah lagi keuangannya, jadi kemungkinan iuran anggotanya Bisa dinaikin naik. gitu. Iya. Itu isu. Nah, gimana Isu, itu Pak? Ya, sekali lagi tadi kewenangan terhadap kenaikan tarif ini kan dari regulatornya ya, dari pemerintah. Pastinya ada kajian-kajian yang dilakukan. Ya memang beberapa tahun lalu kita mengalami defisit ya, dan itu mengharuskan ada kenaikan tarif. Tapi memang saat ini ya malah saya dan rekan-rekan memang belum mendengar itu, tidak ada isu itu. Tidak ada isu itu ya. Nggak ada, aman. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Mudah-mudahan. Oke. Jadi sekali lagi untuk warga Lombok Tengah ya, tidak perlu khawatir, sekarang semua sudah bisa tercover oleh BPJS Kesehatan.
untuk mereka, untuk teman-teman yang belum tahu bisa konsultasi atau bertanya langsung ke pemerintah setempat barangkali Pak ya. Ada itu nggak nomor Layanan telepon layanan gitu? Ya jadi nanti Khusus BPJS Kesehatan. sekali lagi apabila membutuhkan pelayanan kesehatan, sekali lagi Aplikasi membutuhkan JKN. pelayanan kesehatan, nanti bisa mengakses fasilitas kesehatan terdekat. Oke. Nah itu pendaftarannya adalah melalui fasilitas kesehatan, Oke. puskesmas atau rumah sakit. Oke. Oh, nggak harus ke kantornya BPJS Kesehatan ya? Enggak, karena tadi yang UHC tadi. Nah, satu lagi, untuk vaskes ini apakah kita bisa ubah secara mandiri? Misalnya dari puskesmas A, kemudian vaskesnya ke puskesmas B. Bisa mas, Secara mobile, bisa melalui Pandawa atau Pandawa. bisa melalui mobile. Itu care. persyaratannya gimana itu? Kita mengajukan untuk perubahan apakah vaskes bisa utama? saat itu juga langsung bisa pindah gitu? Ya, jadi untuk kepindahannya itu aktifnya adalah bulan berikutnya. Boleh berikutnya. Ya, Oke. tapi untuk aksesnya tadi maksimal kan 3 kali mbak dalam sebulan. Oh, iya, gitu. iya. Misalnya Mbak Diana atau Mas Wendy pun misalnya sekarang kan terdaftar di Di Lombok wilayah Kabupaten Tengah. Lombok Tengah. Nanti ada Iya. tugas dari kantor atau apa. Keluar daerah Nah itu bisa. Gitu. Oke. Kalau keluar negeri gimana? Keluar negeri belum mbak. Oke. Jadi masih nasional dulu. Masih di dalam. Jangan tugas keluar lo. Nggak boleh Harus- sakit kalau tugas keluar. Harus kita tingkatkan layanan gitu Iya. kan. Oke. Biar nggak saat ini kan pada akses keluar ya. Nah ini kan harus peningkatan mutu layanannya bukan hanya dari BPJS yang mengawasi tapi juga ada support dari pemerintah ya. Oke. Sehingga ya fasilitas kesehatan di Indonesia lebih bagus ya orang pada di Indonesia aja seperti itu. Baik, Dan Terima kasih nih Pak Gatot atas kebersamaannya di meja pingpong. Semoga lain kali kita bisa diskusi lagi, kita memperdalam lagi tentang BPJS Kesehatan dan semua program-program unggulannya. Kami dari BPJS Kesehatan yang berterima kasih diberikan kesempatan ini untuk memberikan informasi ke masyarakat terkait program JKN dan kolaborasi kami dengan pemerintah daerah dan stakeholder yang lain. oke.